Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di sini. Selamat datang di channel yang membahas isu kesehatan berbasis data, dengan penjelasan yang mudah dipahami dan solusi yang bisa langsung Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda terbangun di malam hari dengan tangan atau kaki terasa berat, seperti bukan milik sendiri, lalu muncul sensasi seperti ditusuk jarum? Atau mungkin Anda merasa kesemutan yang membuat Anda terpaksa mengubah posisi tidur. Fenomena kesemutan ini sering dianggap sepele, hanya karena salah posisi tidur atau tekanan pada saraf. Namun, ternyata ada lebih banyak hal yang perlu kita pahami. Tapi tahukah Anda, kebas bisa jadi sinyal bahaya dari tubuh? Kadang, ini adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika terjadi berulang, ini bisa menjadi alarm dari sistem saraf kita. Jangan abaikan jika gejala ini sering muncul, karena bisa jadi ada masalah kesehatan yang lebih serius. Di episode ini, kita akan membongkar fakta medis dan kearifan tradisional Cina tentang kebas saat tidur, serta membandingkan pendekatan modern dan tradisional. Anda akan mendapatkan solusi praktis dan peringatan penting berdasarkan riset terbaru, agar Anda bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan saraf. Mari pahami bersama bagaimana gejala sederhana bisa menjadi petunjuk kondisi kesehatan yang lebih besar dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Anggap ini sebagai investigasi mendalam terhadap tubuh kita sendiri untuk mengenali tanda-tanda awal sebelum menjadi masalah serius. Mari kita mulai petualangan mengungkap misteri tangan dan kaki yang tertidur saat tidur dan temukan jawabannya bersama di episode kali ini. Mari mulai dari dasar. Kebas atau kesemutan, yang dalam istilah medis dikenal sebagai parestesia, adalah fenomena yang sering kita alami, namun kerap dianggap sepele. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan sensasi ini, baik saat bangun tidur, duduk terlalu lama, atau bahkan tanpa sebab yang jelas. Sensasi abnormal ini muncul di kulit tanpa adanya rangsangan fisik yang nyata, bisa terasa seperti ditusuk-tusuk jarum halus, mati rasa, atau bahkan geli yang mengganggu. Kadang, sensasi ini membuat kita refleks menggerakkan atau memijat bagian tubuh yang terdampak. Parestesia terjadi ketika jalur komunikasi antara saraf dan otak terganggu. Gangguan ini bisa disebabkan oleh tekanan pada saraf, misalnya saat kita tertidur dengan posisi yang menekan lengan atau kaki, sehingga aliran darah dan sinyal saraf terhambat. Akibatnya, otak tidak menerima informasi yang cukup dari area tersebut. Inilah sebabnya Anda mungkin merasa bagian tubuh itu sulit digerakkan, terasa berat, atau bahkan seperti mati rasa untuk sementara waktu. Begitu tekanan dilepaskan, aliran darah dan sinyal saraf perlahan kembali normal. Proses pemulihan ini seringkali disertai sensasi kesemutan yang khas, seolah-olah ribuan jarum kecil menusuk kulit Anda. Contohnya, saat Anda tertidur di sofa dengan kepala menekan lengan, lalu saat bangun, lengan terasa mati dan sulit digerakkan. Ini adalah reaksi alami tubuh terhadap tekanan yang berkepanjangan. Biasanya, kondisi ini tidak berbahaya dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, jika kesemutan terjadi berulang tanpa sebab yang jelas, atau disertai gejala lain, Anda perlu lebih waspada dan memperhatikan sinyal tubuh. Pada kebanyakan kasus, sensasi kesemutan akan menghilang dalam beberapa menit setelah Anda mengubah posisi tubuh atau menggerakkan anggota tubuh yang terdampak. Namun, jika kesemutan berlangsung lama, terjadi di kedua tangan atau kaki secara bersamaan, atau disertai gejala lain seperti kelemahan otot, kehilangan keseimbangan, atau nyeri hebat, ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Penting untuk membedakan antara kesemutan biasa yang tidak berbahaya dan kesemutan yang patut diwaspadai. Mengenali perbedaannya dapat membantu Anda mengambil langkah yang tepat. Jangan panik untuk hal-hal sepele, tapi juga jangan abaikan sinyal penting yang diberikan tubuh Anda. Dengarkan tubuh Anda dan perhatikan perubahan yang terjadi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bahaya yang mungkin mengintai di balik sensasi kesemutan. Simak terus agar Anda tidak melewatkan informasi penting. Kapan kebas berubah dari gangguan sepele menjadi tanda bahaya? Jika sering terjadi, kebas bisa jadi indikator awal kerusakan saraf, gangguan sirkulasi, atau penyakit sistemik. Salah satu bahaya utama adalah neuropati perifer, sering terkait dengan diabetes mellitus. Kadar gula darah tinggi merusak pembuluh darah kecil yang menyuplai saraf, menyebabkan kebas, terutama di kaki. Contoh nyata,
Pak Budi, pekerja kantor, awalnya mengira kebas karena kelelahan, ternyata gejala awal neuropati diabetik. Jika diabaikan, kerusakan saraf bisa permanen, bahkan berujung amputasi. Carpal tunnel syndrome, kekurangan vitamin B12, penyakit tiroid, atau autoimun. Tubuh kita sedang berkomunikasi. Kebas adalah caranya berteriak minta tolong. Tugas kita dengarkan dan cari tahu penyebabnya. Jangan anggap remeh. Dari sisi sains, penyebab utama kebas adalah penekanan mekanis pada saraf atau pembuluh darah saat tidur. Posisi tidur yang salah menekan saraf, menghambat aliran darah, sehingga saraf tidak berfungsi normal. Selain itu, defisiensi vitamin B kompleks, terutama B12, B6, dan B1, juga berperan penting. Vitamin B menjaga selubung mielin saraf seperti isolasi kabel listrik. Kekurangan vitamin B membuat sinyal saraf terganggu, muncul kebas atau nyeri. Penyakit sistemik seperti diabetes, hipotiroidisme, dan penyakit ginjal kronis juga bisa menyebabkan kebas. Konsumsi alkohol berlebihan dan merokok memperburuk sirkulasi darah dan merusak saraf. Kondisi struktural seperti saraf kejepit di tulang belakang juga bisa jadi penyebab. Memahami penyebab ini penting agar penanganan tepat sasaran. Jangan hanya menebak-nebak tanpa diagnosis jelas. Konsultasikan ke dokter jika kebas sering terjadi. Kini, mari lihat dari sudut pandang pengobatan tradisional Cina. Dalam TCM, kebas disebut mamu, disebabkan oleh stagnasi atau defisiensi qi dan darah. Stagnasi seperti bendungan yang menghalangi aliran sungai, bisa karena angin dingin, cedera, atau stres. Defisiensi berarti tubuh kekurangan energi atau nutrisi untuk mengalirkan ke seluruh tubuh. Gejala lain, pucat, pusing, kelelahan. Studi TCM menunjukkan stagnasi qi dan darah sering sejalan dengan kompresi saraf dan gangguan mikrosirkulasi. Defisiensi qi dan darah sering berkaitan dengan anemia atau kekurangan vitamin. Meski bahasanya berbeda, TCM dan kedokteran modern sering menunjuk akar masalah yang sama. Keduanya saling melengkapi dalam memahami kebas. Nutrisi adalah kunci kesehatan saraf. Vitamin B kompleks, B12, B6 wajib dipenuhi. Sumber B12 daging merah, hati, telur, susu, ikan. Vegetarian bisa konsumsi sereal fortifikasi atau suplemen. B6 ada di pisang, alpukat, kentang, daging unggas. B1 di beras merah, gandum, kacang-kacangan. Magnesium juga penting, ada di bayam, almond, biji labu, coklat hitam. Camilan sehat almond atau coklat hitam. Dari TCM, konsumsi makanan hangat seperti sup ayam jahe dan kurma merah untuk menutrisi qi dan darah. Jahe melancarkan sirkulasi, kurma merah tonik darah. Sup ini mudah dibuat dan membantu mengurangi kebas. Pola makan cerdas, saraf sehat. Abaikan kebas berulang, risikonya besar. Kerusakan saraf permanen bisa terjadi. Awalnya kebas, lalu nyeri, akhirnya hilang sensasi total. Anda bisa terluka tanpa sadar. Risiko infeksi dan amputasi meningkat, terutama pada penderita diabetes. Data WHO 80% amputasi kaki pada diabetes diawali hilangnya sensasi akibat neuropati. Kebas juga bisa jadi gejala awal penyakit ginjal, hati, atau kanker. Mengabaikan sinyal tubuh berarti kehilangan kesempatan deteksi dini. Kebas dan nyeri kronis mengganggu tidur, menurunkan kualitas hidup, dan memicu stres atau depresi. Studi menunjukkan nyeri neuropatik kronis berkaitan dengan penurunan kesehatan mental. Jangan biarkan gringgingen merampas kebahagiaan Anda. Segera bertindak jika kebas sering terjadi. Kesehatan saraf, kualitas hidup. Perubahan gaya hidup bisa secara drastis mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kebas saat tidur. Penyesuaian sederhana dalam kebiasaan sehari-hari bisa meningkatkan sirkulasi darah dan fungsi saraf. Misalnya, menjaga pola makan seimbang dan rutin berolahraga memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan saraf. Hidrasi juga merupakan komponen vital. Minum air yang cukup memastikan tubuhmu berfungsi optimal, membantu mencegah kompresi saraf. Dehidrasi mengentalkan darah, mengurangi efisiensi sirkulasi yang bisa memperparah kebas. Aturan praktis yang baik adalah selalu sedia botol air dan minum sedikit demi sedikit sepanjang hari. Sarafmu akan berterima kasih. Jika perubahan gaya hidup ini terdengar menakutkan, jangan takut. Mulailah dari yang kecil dengan menerapkan satu perubahan pada satu waktu. Mungkin mulailah dengan jalan kaki singkat, atau tambahkan beberapa sayuran ekstra ke makananmu.
Ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari, begitu juga malam tanpa kebas. Konsistensi adalah kuncinya, jadi tetap berkomitmen, dan sebentar lagi, kamu akan melihat peningkatannya. Aktivitas fisik adalah landasan pencegahan kebas. Olahraga teratur meningkatkan sirkulasi, menguatkan otot, dan mengurangi risiko kompresi saraf. Aktivitas seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga bisa sangat bermanfaat. Latihan-latihan ini tidak hanya meningkatkan aliran darah, tapi juga mendorong relaksasi dan menghilangkan stres. Memasukkan peregangan ke dalam rutinitasmu adalah strategi efektif lainnya. Peregangan sebelum tidur bisa meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi, mengurangi kemungkinan bangun dengan anggota tubuh yang kebas. Ini seperti memberikan pengingat lembut pada tubuhmu untuk menjaga aliran darah tetap lancar sepanjang malam. Bagi yang merasa olahraga menakutkan, mulailah dengan langkah-langkah yang bisa diatasi. Tetapkan tujuan berjalan kaki 10 menit sehari dan tingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan staminamu. Ingat, olahraga bukan tentang kesempurnaan tapi kemajuan. Rayakan setiap langkah maju dan nikmati manfaatnya saat tubuhmu berterima kasih dengan tidur yang lebih nyenyak. Pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM menawarkan wawasan unik dalam mengatasi kebas saat tidur. Akupunktur dan obat herbal adalah metode yang telah teruji waktu yang dapat meningkatkan sirkulasi dan membantu meredakan kompresi saraf. Akupunktur misalnya melibatkan penusukan jarum tipis ke titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi yang mendorong penyembuhan dan keseimbangan. Obat herbal seperti ginkgo biloba dan teh jahe juga dikenal karena sifatnya yang meningkatkan sirkulasi. Solusi alami ini sebenarnya dapat melengkapi pendekatan modern, memberikan metode yang lebih holistik untuk mengatasi kebas. Seperti halnya pengobatan apapun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan profesional untuk memastikan penggunaan yang aman dan efektif. Bagi yang baru mengenal TCM, mungkin awalnya terasa sedikit mistis, tetapi aktivitasnya sebenarnya sudah terdokumentasi dengan baik. Jadi, dekati dengan pikiran terbuka, dan bersabarlah saat kamu menjelajahi praktik-praktik kuno ini. Ingat, ini bukan tentang memilih salah satu dari yang lain, tetapi lebih tentang mengintegrasikan yang terbaik dari kedua dunia untuk hasil kesehatan yang optimal. Teknik mindfulness dan relaksasi bisa secara signifikan mengurangi stres, yang seringkali menjadi penyebab kebas yang tidak disadari. Praktik seperti meditasi, latihan pernapasan dalam, dan relaksasi otot progresif bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Teknik-teknik ini mendorong aliran darah yang lebih baik dan mengurangi ketegangan otot, meminimalkan risiko kebas. Latihan mindfulness bisa sesederhana meluangkan beberapa saat setiap hari untuk fokus pada pernapasanmu. Praktik ini membantu memusatkan pikiranmu dan merilekskan tubuhmu, menumbuhkan rasa damai yang bisa berlanjut hingga tidurmu. Ini seperti memberikan tombol reset lembut pada pikiranmu. Memasukkan praktik-praktik ini ke dalam rutinitas harianmu tidak harus memakan waktu. Mulailah dengan hanya 5 menit sehari dan tingkatkan secara bertahap seiring dengan kenyamananmu. Ingat, perjalanan menuju tidur yang lebih baik bukanlah lari cepat, tapi maraton. Dan setiap momen penuh perhatian membawamu lebih dekat ke tidur malam yang nyenyak. Menjaga kebersihan tidur yang baik sangat penting untuk mencegah kebas saat tidur. Ini melibatkan menciptakan rutinitas dan lingkungan yang mendukung tidur berkualitas. Jadwal tidur yang konsisten, membatasi waktu layar sebelum tidur, dan memastikan kamarmu kondusif untuk istirahat adalah langkah-langkah mendasar. Kamar tidur yang sejuk, gelap, dan tenang dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur. Pertimbangkan untuk menggunakan tirai anti tembus cahaya, penyumbat telinga, atau mesin white noise untuk menciptakan lingkungan tidur yang optimal. Penyesuaian kecil ini dapat membuat perbedaan besar dalam seberapa baik kamu beristirahat dan bagaimana tubuhmu terasa saat bangun. Bagi yang kesulitan menjaga rutinitas,
mulailah dengan menetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten. Secara bertahap, hilangkan gangguan dan ciptakan tempat tidur yang nyaman. Ingat, tujuannya adalah menjadikan kamarmu tempat istirahat, tempat kamu dapat mengisi ulang energi dan meremajakan diri setiap malam. Lingkungan tidur yang nyaman sangat penting untuk mencegah kebas. Kasur, bantal, dan posisi tidurmu semuanya dapat memengaruhi bagaimana tubuhmu terasa saat bangun. Berinvestasi pada kasur yang mendukung dan bantal ergonomis dapat mengurangi titik tekanan dan meningkatkan sirkulasi. Bereksperimenlah dengan posisi tidur yang berbeda untuk menemukan yang terbaik untukmu. Tidur telentang dengan bantal di bawah lutut atau menyamping dengan bantal di antara kaki dapat membantu menyelaraskan tulang belakang dan meningkatkan sirkulasi. Ini seperti memberikan tubuhmu rencana kenyamanan yang dipersonalisasi. Bagi yang tidak yakin harus mulai dari mana, pertimbangkan untuk mengunjungi spesialis tidur atau mencoba produk yang berbeda untuk menemukan yang paling cocok. Ingat, lingkungan tidurmu sangat penting untuk kesehatan keseluruhanmu. Dan bahkan perubahan kecil dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan pada perasaanmu setiap pagi. Sebagai penutup, mengatasi kebas saat tidur membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan perubahan gaya hidup, pola makan, olahraga, dan praktik mindfulness. Dengan memahami tubuhmu dan kebutuhannya, kamu bisa membuat rencana pribadi yang meningkatkan tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Menerapkan strategi ini mungkin membutuhkan waktu, tapi manfaatnya sepadan dengan usaha. Tidur malam yang nyenyak sangat berharga, dan dengan dedikasi, kamu bisa mengatasi kebas dan menikmati malam-malam yang nyenyak. Ingat, setiap langkah kecil membawamu lebih dekat ke dirimu yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, mulailah perjalanan ini dengan antusiasme dan ketekunan. Rangkul perubahan, dan biarkan itu membimbingmu menuju malam-malam nyenyak yang pantas kamu dapatkan. Semoga mimpimu indah dan pagimu cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.